Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dalit semuanya, kembali lagi bersama saya Arif Nurullah di Kuma Arif Channel. Nah, baik. Jadi untuk kali ini kita mau bahas pertanyaan dari saudari Al-Hafizah Yupi Nurjana tentang apa hukum seorang laki-laki yang memakai kalung. Untuk hukum kalung, jadi kita harus diperinci ya, karena untuk kalung sendiri pertama kalau dilihat dari bahan, ada kalung berbahan emas, perak ataupun bahkan selain dua itu. Ya ada yang karet ataupun hanya sebatas seperti tasbih yang dari kayu. Ya dan lain-lain ya yang dikalungkan dan itu seperti kalung gitu. Baik, jadi untuk yang pertama kita bahas dari bahannya ya. Bahan yang sudah pasti diharamkan untuk seorang laki-laki adalah zahab atau dalam bahasa Indonesianya adalah emas. Mengapa? Karena dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahillat dhahabu wal hariru li inati ummati wa hurrima ala dzukuriha." Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi boleh yang namanya emas dan sutra itu dipakai untuk inati ummati atau kaum perempuan dari umatnya Nabi Muhammad, akan tetapi diharamkan bagi dzukuriha atau kaum laki-laki umat Nabi Muhammad, dan itu sudah jelas pengharamannya. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah perak. Untuk masalah perak, maka ijma ulama khususnya Imam Syafi'i, kalangan Imam Syafi'i dalam kitabnya Imam Nawawi yakni Al-Majmu' Syarah Muhadzab dikatakan dibolehkannya memakai cincin yang terbuat dari perak. Mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW sendiri mempunyai cincin dari perak. Yang kita tahu itu ya, yang atasnya itu ada batu dari Habasyah, Fasun Habasyi, yang mana di atasnya terukir kalimat Muhammad Rasulullah. Nah, tapi yang membedakan kita tidak boleh mengikuti Rasulullah dalam hal pengukiran di atas batu itu. Jadi udah kalau mau pakai batu ya silahkan, yang penting jangan diukir-ukir seperti Nabi Muhammad SAW. Itu untuk perak. Untuk cincin yang dibolehkan hanya untuk perak yang dibolehkan hanya cincin. Adapun beberapa misalkan yang lain mengatakan boleh atau ada ulama lain yang membolehkan, maka yaitu terserah kalian mau ambil yang mana. Cuman menurut pemahaman khususnya saya sendiri dan juga dalam kitab Imam Nawawi juga ya seperti itu, kita manut aja lah, lebih baik jaga-jaga, karena yang ditahrimkan itu adalah sesuatu yang di lain itu. Jadi kalau misalkan cincin ya boleh-boleh saja kalau terbuat dari perak. Nah, Imam Nawawi juga melanjutkan di kitabnya yang membolehkan itu seperti waqala Al-Mutawalli wal Ghazali. Al-Mutawalli dan Al-Ghazali berkata dalam dalam fatwa-fatwa mereka kebolehannya memakai kayak ya selain cincin lah, selain cincin yang terbuat dari perak. Karena apa? Acuan mereka dalam mengharamkannya itu bukan perak, akan tetapi tasyabuh bin nisa. Jadi batasannya itu tasyabuhnya. Cuman pendapat ini juga Imam Nawawi juga di akhir kata berkata wasohi al-awal, dan pendapat yang lebih sohi adalah ijma para ulama yang nomor satu tadi, yang mazhab kalangan Imam Syafi'i juga, yang punya mazhab ulama ijma ulama mengatakan ketidakbolehannya perak kecuali hanya dalam cincin saja, karena yaitu Rasulullah sendiri memakai memakai perak untuk bahan cincinnya itu. Nah, baik, kita masuk ke bab yang kita akan bahas, yaitu adalah kalung ya. Tadi sudah beberapa mukadimah juga insya Allah bermanfaat. Untuk masalah kalung, maka yang pertama tidak boleh dari emas. Yang kedua, kita ambil pendapat yang rojih, jangan dari perak. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita memakai kalung yang tasyabuh, yang sudah umum dipakai dengan kaum perempuan. Karena gini, sebenarnya itu
selain yang terbuat dari perak, khususnya untuk kalung ya, batasannya adalah tasyabuh. Nah, itu apa namanya? Ketika seseorang itu tasyabuh, udah tasyabuh gitu terbuat dari perak, wah udah parah banget gitu kan, haram jidan gitu. Tapi kalau misalkan yang membolehkan, misalkan ada yang mau mengambil yang pendapat Al-Mutawalli atau Al-Ghazali ya silahkan. Cuman menurut saya kita lebih baik mengambil pendapat yang rojih, jaga-jaga daripada kita masuk ke dalam keharaman. Maka intinya adalah hukum kalung boleh untuk laki-laki asal tidak tasyabuh. Seperti ada yang kayak biasanya ada yang kalung kesehatan. Kalung kesehatan itu kan nggak ada tasyabuh sama wanitanya gitu loh. Kadang bisa dijual juga gitu kan yang dari kayu kaukah juga kan. Atau kayu yang lain atau misalkan ada yang kayak tasbih gitu yang bagus gitu kan kalungnya. Intinya nggak ada unsur tasyabuh, tidak terbuat dari emas, dan kalau bisa jangan terbuat dari perak. Kita jaga-jaga jangan sampai kita terjumus dalam keharaman. Intinya seperti itu saja. Jadi boleh asal tidak tadi itu ya. Yang pertama tidak boleh emas, yang kedua tidak boleh perak, yang ketiga tidak boleh tasyabuh atau sesuatu yang sudah umum dipakai goliban bizihinna atau umumnya dipakai untuk perempuan. Intinya seperti itu saja. Terima kasih. Terakhir saya minta doanya agar pemberangkatan saya bersama teman-teman bisa sukses, bisa selamat sampai tujuan. Insya Allah kami dari 24 orang ini, 23 orang yang akan berangkat ke Mesir untuk niat tolabul ilmi. Mohon doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.